saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menggunakan tata ibadah minggu sesudah Pentakosta keempat. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi NKB 38 ayat 1. Litani kehadiran Allah. Ya Allah, Engkaulah Allah kami mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku, kota Betlehemku aku tidak akan goyah. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, kami akan memegahkan Engkau seumur hidup kami. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Sungguh Engkau telah menjadi pertolongan kami, dan dalam naungan sayap-Mu kami bersorak-sorai. Dengan segenap jiwa kami merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati kami mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Kita menyanyi dari klik 5. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, Allah pencipta langit dan bumi.
Amin. Kita menyanyi Hidup Jemaat 252 baitnya yang pertama. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, siapakah yang dapat tahan, tetapi padamu ada pengampunan. Kami menanti-nantikan Tuhan. Jiwa kami menanti-nanti. Kami mengharapkan pengampunan-Mu. Yesus, kasihanilah kami. Hanya akuilah kesalahan-Mu, bahwa Engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allah-Mu dan tidak mendengarkan suaranya. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Kita akan masuk dalam amanat hidup baru. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan membuka firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita sambut amanat hidup baru dengan menyanyi dari pelengkap hidup jemaat 164 baitnya yang pertama. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu di tengah-tengah peribadatan kami pada pagi hari ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat kebenaran firman-Mu. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu, biarlah dapat tersampaikan sesuai seturut dengan
kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam luka. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian jauh ayat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kalau kita saat ini boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan, walaupun dalam situasi kondisi yang kita tidak berjumpa muka dengan muka, tetapi karena kasih setia Tuhan, kita masih ada hingga pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Di sini menceritakan tentang kepercayaan Abraham diuji. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang pertama di situ dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham, Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara-saudara dikasihi
Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah daripada Abraham, anak-anak sekolah minggu pasti dia akan hafal. Kenapa mereka lebih mengetahui kisah tentang Abraham? Karena Abraham adalah tokoh iman yang harus kita teladani saat ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang senantiasa bergaul erat dengan Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan katakan kepada Abraham itu pasti akan dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah meminta anak yang dikasihi oleh Abraham, saat itu Abraham langsung melakukan apa yang Tuhan mau daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua pada saat ini, kenapa Abraham langsung melakukan apa yang Tuhan minta padanya? Kenapa dia tidak bernegosiasi kepada Tuhan seperti hal yang dia lakukan ketika Tuhan berkata kepadanya Tuhan akan menghanguskan Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora Tuhan akan menghanguskan itu, dan Abraham bernegosiasi kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jikalau ada 50 orang yang percaya berdoa kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan supaya kota itu tidak dihanguskan, sehingga Tuhan boleh mengabulkan itu. Tetapi tidak ada sampai 50 orang di kota itu, sehingga Tuhan akan tetap melakukan memusnahkan kota Sodom. Tidak sampai di situ, Abraham tetap bernegosiasi kepada Tuhan. Dia meminta jikalau ada 45 orang, dan tidak ada 45 orang. Dengan tetap percaya dia bernegosiasi kepada Tuhan. Kalau boleh 30 orang, tetap juga tidak. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, saudara-saudara, kenapa Abraham tidak melakukan hal yang sama ketika Tuhan meminta Ishak anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Kenapa Abraham tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan, kenapa tidak Engkau minta lembu sapi? Kenapa Engkau tidak meminta harta atau apapun selain daripada anak ini? Dia tidak meminta itu kepada Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu keputusan yang berat yang harus dia lakukan ketika dia percaya kepada Tuhan. Ishak adalah anak perjanjian. Ketika Abraham ingin mendapatkan Ishak, dia harus menunggu sampai umur dia 100 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah sekian lama dia menanti seorang anak, dan anak tersebut ketika sudah ada, Tuhan meminta anak tersebut untuk dipersembahkan kepadanya. Apakah yang akan terjadi jika hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kita? Di dalam saat-saat seperti ini, di dalam situasi kondisi COVID-19 yang kita lihat semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terinfeksi, apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti Abraham ketika Tuhan meminta sesuatu hal yang sangat penting dan berharga di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau melakukan itu untuk Tuhan, ataukah kita masih mau berpikir-pikir kita boleh bernegosiasi kepada Tuhan? Saat seperti sekarang ini, keadaan kita yang semakin hari semakin susah, yang kita nggak tahu ke depannya kita harus berbuat seperti apa, dan kita nggak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir. Otomatis kita akan melindungi diri kita dengan berbagai macam cara untuk dapat mencukupi setiap kebutuhan kehidupan kita. Bahkan tidak ada yang sedikit dari kita yang kena imbas daripada
dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam masa sulit seperti ini, ketika Tuhan mengizinkan kita boleh ada di rumah, bahkan kalau saat ini mungkin kita memiliki hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi karena kesibukan kita sehingga kita mengabaikan kerinduan hati kita. Saat inilah saat yang tepat bagi kita untuk kita membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Pekerjaan yang mungkin yang menjadi tumpuan kehidupan kita, mungkin kita sudah di PHK, tetapi Tuhan masih tetap menjaga dan memelihara kita. Seperti halnya ketika Abraham dengan yakin dia mempersembahkan anak yang satu-satunya, anak yang sangat dikasihinya kepada Tuhan. Tetapi di sini Tuhan berkata, Abraham, jangan lakukan itu. Dan ketika itu juga Tuhan memberikan seekor anak domba untuk mengganti Ishak yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat-saat sekarang ini, apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita? Apakah itu pekerjaan ataukah hal-hal lain yang membawa kita lebih fokus daripada kita fokus kepada Tuhan? Apakah itu kita lakukan dengan kita menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saat ini harusnya kita lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan kita mengajak anak, suami, istri, bahkan saudara-saudara kita lainnya, untuk kita mempunyai waktu bersekutu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi kondisi yang saat seperti ini, kita tidak akan mungkin bisa melewati ini semua tanpa pimpinan daripada kuasa Tuhan. Apa jadinya jikalau di antara kita ada yang terkena daripada virus corona? Apakah kita masih tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan? Ataukah kita bersungut-sungut? Kenapa Tuhan? Saya sudah menjaga diri saya sudah berusaha melakukan cuci tangan, pakai masker, tetapi kenapa saya harus kena virus ini? Apakah kita marah kepada Tuhan? Ataukah kita bersyukur kepada Tuhan? Dengan segala apa yang terjadi saat ini, Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena keyakinan dan kepercayaannya Abraham, dia mengatakan kepada bujangnya ketika dia akan hendak naik ke Gunung Moria, di situ dikatakan bahwa tunggulah di sini, saya akan sembahyang dengan anak ini. Perkataan iman di dalam kehidupannya, sehingga ketika dia mempunyai hati untuk sembahyang kepada Tuhan, Tuhan yang menyediakan korban bakaran baginya. Bahkan kalau kita baca pada ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Pertanyaan daripada Ishak pastinya sangat membuat Abraham sedih. Anak satu-satunya, anak yang begitu dikasihinya, anak yang diminta oleh Tuhan. Perasaan yang begitu sangat mendalam daripada Abraham, tetapi dia tahu bahwa Allah adalah sumber kehidupannya, Allah yang selalu yang memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga dia tetap mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tetapi pada ayat yang ke-22 dari Kejadian 28, di situ dikatakan, saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sekali lagi kita melihat
tingkatan iman daripada Abraham. Dia meyakini ketika dia mau sembahyang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan korban bakaran bagi dirinya. Dan itu yang terjadi ketika dia sudah mempersembahkan dan hendak mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, dan kita baca di situ pada ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Satu iman yang sangat sulit kalau bagi kita sekarang ini untuk dilakukan. Kenapa firman Tuhan katakan jikalau kita mempunyai iman sebiji sesawi, kita bisa dapat memindahkan gunung ke dalam laut? Karena iman yang kita miliki itu ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan tidak bisa tumbuh tanpa akan pendengaran firman Tuhan. Kita harus sering mendengarkan firman Tuhan supaya iman kepercayaan kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti halnya Abraham, dia bergaul akrab dengan Tuhan sehingga dia mengetahui isi hati Tuhan, sehingga dia mengetahui apa yang Tuhan inginkan, dan dia tahu bapaknya tidak akan pernah meninggalkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tindakan iman daripada Abraham sungguh sangat luar biasa. Ketika kita membaca kisah ini, pasti kalau kita diperhadapkan dalam situasi kondisi seperti Abraham, banyak alasan yang akan kita lontarkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh jangan yang ini. Kalau Tuhan boleh izinkan saya boleh melakukan hal yang lain yang menurut saya sanggup untuk melakukannya. Tetapi di sini kita lihat tidak ada negosiasi daripada Abraham. Dia menuruti apa yang Tuhan minta di dalam kehidupannya. Dia mempersembahkan anaknya yang dia kasihi, anaknya yang tunggal, sehingga pada ayat yang berikutnya di situ dikatakan bahwa Tuhan memberkati dia melalui Ishak anaknya. Melalui kejadian ini kita melihat tindakan iman daripada Abraham. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dia lakukan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menaruh iman kepercayaan kepada Tuhan, bahwa di dalam kita menghadapi hari-hari ke depan, kita mau serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, karena Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kita, membawa kita keluar dari masa-masa sulit, keluar dari situasi kondisi yang tidak mengenakan ini, dan percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Terpujilah Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita menyanyi dari NKB 119 baitnya yang pertama.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk pada pengucapan syukur. Sebelum memberi, dengarkanlah ajakan firman Tuhan. Amsal 11 ayat 24-25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi PKJ 146 baitnya yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi menjelang siang hari ini kami datang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Lewat peribadatan kami, Jemaat Gemindo Salvator, di pagi menjelang siang hari ini Tuhan, terima kasih untuk waktu yang begitu baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan. Bapa, biarlah kiranya Tuhan boleh suci dan kuduskan akan persembahan yang sudah kami berikan, dan lewat persembahan yang kami berikan kami boleh pakai untuk pelayanan kami Jemaat Gemindo Salvator. Ini pengucapan syukur kami Bapa, ini persembahan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, Bapa yang senantiasa menjaga dan melindungi kami di dalam kami menapaki hari-hari di kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam keadaan seperti ini kasih setiamu senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam kami menghadapi pencobaan virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan senantiasa memberkati kami anak-anak Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami beribadah kepadamu ya Tuhan, itu semua karena ucapan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Saat ini ya Tuhan, umat-Mu beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu di dalam menjalani kehidupan ini dengan begitu banyak permasalahan yang sedang kami hadapi.
mau berdoa buat setiap anak-anakmu yang ada di Jemaat Salvator, dari yang lanjut usia sampai yang masih balita. Kiranya Tuhan Kau melawat umatmu, Engkau melihat apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Karena hanya kepadamu ya Tuhan umatmu berseru, hanya kepadamu ya Tuhan umatmu memohon perlindungan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan umatmu. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, serta aparat pemerintah yang terkecil sekalipun ya Tuhan. Berkati anak-anakmu, berikan mereka hikmat yang berasal daripadamu di dalam menghadapi suasana corona saat ini. Biarlah Tuhan mereka dapat memberikan yang terbaik bagi negeri dan bangsa ini. Tuhan berkati anak-anakmu yang duduk di pemerintahan. Biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Bahkan mereka juga dapat membawa kami semua, bangsa Indonesia, keluar dari masa kesulitan, khususnya dari COVID-19 ini. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat umat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa biarlah sukacita mereka senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, karena Tuhan boleh menambahkan 1 tahun usia bagi anak-Mu Matthew. Berkati anak-Mu ya Tuhan dalam tumbuh kembangnya, berkati masa depannya, apa yang menjadi kerinduan kedua orang tua untuk anak kekasih ini ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh menggenapi sesuai seturut dengan rencana Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Watini Boy Mau. Tuhan berkati anak-Mu ya Tuhan, biarlah kesukacitaan karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun umur di dalam kehidupannya. Biarlah itu tetap selalu dia boleh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan buat saudara-saudara kami yang lainnya juga Tuhan, yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia di dalam kehidupan mereka, baik usia ketambahan umur maupun usia perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga dalam setiap aspek kehidupan anak-anak-Mu, mereka boleh senantiasa mengucap syukur dan menyatakan Tuhan begitu baik. Kami berdoa buat sinode kami, baik dari ketua umum, sekretaris umum, dan ketua-ketua bidang yang lainnya. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam tanggung jawab yang boleh mereka terima untuk menjalani pelayanan khusus di Sinode Gemindo. Apa yang menjadi program kerja mereka, kiranya Tuhan boleh turut campur tangan dan memberkati. Apa yang menjadi usaha mereka untuk memajukan Gemindo, biarlah Tuhan juga boleh turut campur tangan, dan Tuhan senantiasa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian di jemaat-Mu, khususnya di Gemindo. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang boleh beribadah pada hari Minggu pagi ini, dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa merangkul dan menyertai kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, biarlah Tuhan boleh menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berseru
surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Nyanyian pengutusan NKB 188 bait yang kedua. dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.